sangat menyentuh postingan Wardati Namawa terbaru di sosial media. Ia menulis soal ikhlas dan kerelaan usai Insanul Fahmi diperiksa penyidik Polda Metro Jaya kemarin. Ungkapan kalbu Wardati Namawa tersebut menjadi caption pada postingan foto dirinya yang tampil dalam balutan dress warna pink soft. Wardati Namawa terlihat tengah duduk di bawah pohon sakura yang tengah berbunga lebat di sebuah bangku panjang di pinggir jalan. Warna bunga sakura yang tampak senada dengan warna kostum Wardati Namawa tersebut seakan menunjukkan kondisi hatinya saat ini yang semakin ikhlas dan ceria. Namun seikat kembang yang digenggam Mawa rupanya membuat netizen bertanya-tanya, lantas apa yang dimaksud Wardati Namawa dengan postingannya tersebut? Seperti apa pula hasil pemeriksaan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya kemarin? Seperti apa komunikasi Insanu dengan Inara belakangan ini? Apa yang membuat Inara Rusli mangkir dari panggilan penyidik baru-baru ini? Benarkah Inara Rusli merasa tertekan dan pusing sejak dugaan skandal asmaranya dengan Insanul Fahmi meledak di sosial media? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Insanul Fahmi menjalani pemeriksaan polisi di Polda Metro Jaya kemarin atas laporan polisi Wardati Namawa, ia akhirnya memposting sesuatu di akun sosial media pribadinya. Tampak Mawa memposting foto dirinya dalam balutan dress berwarna pink soft, tengah duduk di sebuah bangku di pinggir jalan di bawah pohon sakura yang tengah berbunga dengan sangat lebat sembari memegang seikat kembang berwarna merah. Dalam postingannya, Mawa menulis tentang keikhlasan, kehilangan, dan merelakan. Di bawah sakura yang perlahan jatuh, aku belajar, ikhlas itu bukan kehilangan tapi merelakan dengan tenang. Trust Allah's timing always. Tulis Wardati Namawa. Seakan bunga di tangan Mawa menunjukkan bahwa kalbunya kini tengah merasa damai dan tenang setelah huru-hara cintanya dengan Insanul yang tiba-tiba diketahui memiliki madu Inara Rusli. Tetapi seikat kembang yang dipegang Mawa pun membuat netizen jadi bertanya-tanya, apakah itu berasal dari seseorang yang kini menebar pesona kepada Wardatina yang masih dalam proses perceraian dengan Insanul Fahmi? Sebelumnya, Wardati Namawa usai diperiksa penyidik Mabes Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan illegal access yang dilaporkan Inara Rusli. Ketika itu, ia dimintai keterangannya terkait video rekaman CCTV di rumah yang ditempati Inara Rusli, di mana isinya diduga merupakan bukti hubungan intim Inara Rusli dengan Insanul Fahmi. Di mana video tersebut sebelumnya telah menjadi bukti kuat dari laporan polisi Wardati Namawa terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli di Polda Metro Jaya terkait dugaan persinahan dan perselingkuhan yang proses hukumnya kini masih bergulir. Pada kesempatan tersebut, Wardati Namawa secara mengejutkan mengungkap bahwa dirinya sudah menggugat cerai Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan pada tanggal 26 Februari 2026. Langkah tersebut merupakan bentuk kekecewaan Wardati Namawa yang mengaku cintanya telah dikhianati Insanul Fahmi. Ia pun mengungkapkan pesan yang isinya begitu menohok kepada Insanul dan Inara Rusli. Ia sampaikan dengan nada dan suara yang bergetar, seakan memendam rasa dendam akibat kalbunya yang terluka dan masih terasa perih. Dengan tegas ia mengatakan bahwa janji sucinya dengan Insanul Fahmi sudah berakhir. Ia berjanji tak akan melanjutkannya lagi rumah tangganya dengan Insanul Fahmi, seakan Mawa hendak menegaskan bahwa ia tak setuju dengan niat poligami dari Insanul. Bahkan Mawa dengan gamblang dan secara ekspresif mengungkap bahwa dirinya bukan tipe perempuan yang mau dengan pria bekas-bekas dari perempuan lain. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini, itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya,
Tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Siapapun, kan dia selalu menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen-netizen Indonesia udah pada tahu. Dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib-aib itu. Saya tidak pernah membalas. Saya hanya diam, tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan. Karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tolong, teman-teman di belakang saya itu selalu mereka mensupport untuk kebaikan saya. Jadi saya pribadi emang udah tekad untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Pasti udah semakin bulat dan tekad saya sudah kuat. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Di sisi lain, kemarin Insanul Fahmi kembali diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan polisi dari Wardatina Mawa terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Usai diperiksa polisi, kuasa hukum Insanul Fahmi, yaitu Ibu Femi pun mengungkap bahwa kliennya dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik seputar laporan polisi Wardatina Mawa. Kemudian ketika Insanul ditanya tentang pemeriksaan kemarin, tampak ada rasa optimis di raut wajah Insanul dari jawabannya, "Alhamdulillah Jumat berkah." Tadi dari jam 11 ya, sudah dilakukan pemeriksaan, adanya panggilan dari Insanul Fahmi, pemeriksaan BAP, dan sudah menjalankan pemeriksaan. Silakan Bu Feni tadi yang mendampingi. Jadi tadi ada sekitar 30 pertanyaan dan pertanyaannya juga sudah dijawab dengan lugas dengan Insanul. Atas ada pengembangan, tapi yang pasti pertanyaannya ya sesuai dengan ini ya, yang terjadi ya di lapangan. Jumat berkah. Pertanyaan seputar apa aja mungkin? Seputar itu aja sih, sama aja kayak kemarin. Ada pengembangan. Ada bawa bukti-bukti tambahan hari ini? Enggak ada sih. Ya, tentunya mediasi tetap buka ruang dan tetap karena kan sekarang undang-undang baru itu tetap melalui proses dari mulai proses kepolisian dan kejaksaan, pengadilan dan lain-lain itu masih ada proses mediasi ya, restoratif. Jadi kita hargai aja kalau yang namanya kenapa nggak bisa di restoratif. Kalau memang tidak juga ya tandanya ini suatu hal yang perlu dilanjutkan proses hukumnya. Selain itu, Tommy selaku kuasa hukum Insanul Fahmi juga mengungkap bahwa Insanul Fahmi sudah berhasil menjawab semua pertanyaan penyidik dan bisa membuktikan semua sangkaan yang dituduhkan kepada Insanul Fahmi. Namun, pihak Insanul masih berharap bahwa prahara ini bisa diselesaikan dengan baik dan lebih kondusif karena prahara ini terkait dengan rumah tangga. Pihaknya juga mengakui bahwa dari Insanul ada poin utama yang sudah disampaikan kepada penyidik dan penyidik mengaku akan mengakomodir hal yang disampaikan Insanul tersebut. Lalu terkait hubungan dan komunikasi Insanul dengan Wardatina Mawa terkait anak, pihak Insanul berharap ke depan semakin baik karena terbaru Insanul sudah diizinkan Wardatina Mawa bertemu dan bermain ia ingin prahara dengan Mawa akan berujung damai atau restoratif justice. Sementara itu, ketika ditanya tentang komunikasinya dengan Inara Rusli, Insanul Fahmi sepertinya berusaha untuk menjaga jarak, bahkan diakuinya sudah lama tidak bertemu. Semua akan lebih baik. Kita berupaya bagaimana kasus ini bisa selesai dengan baik tentunya dan bisa lebih kondusif. Karena memang ini perhara rumah tangga, hukum ini kita jalankan sesuai dengan aturan hukum dan perjalanan daripada prosesnya tentunya kita hargai dan kita hormatin. Alhamdulillah hari ini juga sudah dijalankan oleh Insanul Fahmi dengan kooperatif dan membuktikan semua apa yang menjadi sangkaan dan bisa menjelaskan semua dari pertanyaan-pertanyaan penyidik dari 30 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Bahkan juga sudah menjelaskan secara detail dan detail. Dan poin utama tadi ada beberapa yang kita sampaikan ke penyidik
yang tentunya penyidik mengakomodir. Alhamdulillah dari BAP terakhir ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan kita minta kepada penyidik. Nah nanti hasil daripada itu kita akan update lagi kepada rekan-rekan media, karena prinsipnya Mas Insanul ini masih ingin bagaimana caranya prahara rumah tangga ini selesai dengan baik ya. Kita doakan itu aja dulu. Kalau proses hukum tetap kita jalankan sesuai dengan apa yang seharusnya ya. Kemarin terakhir pembicaraannya hanya masalah anak ya, masalah anak, karena memang tentunya Mas Insanul pengen tetap bisa hubungan dengan anak lebih dekat lagi nanti. Kita doakan aja, dan alhamdulillah kemarin udah bisa bermain, udah bisa nginep bareng satu hari, dan mudah-mudahan ini terjaga terus. Kita doakan aja, karena anak ini kan tentunya harus dijaga segala mentality dan kedekatan daripada orang tua, karena kedepannya juga membangun pendidikan, dan tentunya kesuksesan anak itu kan menjadi kebanggaan dua belah orang tua ya, walaupun orang tuanya posisinya tidak baik-baik aja gitu. Kuasa hukum semuanya, ya buat yang di sana maupun yang di sini, karena nggak mau berlarut-larut kan, terlalu lama, dia hukum lebih bagus. Fokus sekarang gimana recovery gitu kan, sekarang gimana pun saya punya keluarga, dia nyari nafkah aja sih fokusnya sekarang gitu. Tapi kalau dari niatan dari insan sendiri pengen damai aja atau gimana? Ya pastinya ya, siapa sih yang pengen perang ada masalah gitu kan. Kita nggak tahu, karena memang Insanul sampai saat ini juga belum dapat informasi. Tadi juga sempat saya tanyakan mengenai Inara, karena udah nggak ketemu, jadi sampai sekarang juga belum ada informasi ya Insanul ya. Jadi masih kita doakan aja, semoga cepat sehat, bisa menjalankan pemeriksaan, dan kita bisa berlanjut. Mungkin udah berapa lama nggak? Biar aku mau ngerucutin dulu ya masalah yang ada di Ya, kita doakan aja lah, Doain aja biar lancar ya gitu, karena memang udah lama nggak ketemu nih, jadi gitu. Oke. Di sisi lain, pihak Insanul Fahmi juga sebelumnya mengaku menyanggupi permintaan nafkah idah dan mutah dari Wardatina Mawa sebesar 100 juta rupiah, emas 45 gram, serta nafkah anak 30 juta sebulan. Lantas benarkah ada syarat khusus dari Insanul Fahmi agar ia bisa mengabulkan tuntutan terkait nafkah tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di balik prahara rumah tangga Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi, ada beberapa hal yang masih menjadi ganjalan di antara kedua pihak. Di antaranya adalah soal nafkah dari pihak Wardatina Mawa dan soal akses bertemu anak dari pihak Insanul Fahmi. Terkait tuntunan nafkah id'ah dan mut'ah dari Wardatina Mawa senilai 100 miliar rupiah plus 45 gram emas serta 30 juta nafkah anak per bulan, pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya Tommy Triyunanto sebelumnya telah menanggapi. Diakui pihak Insanul Fahmi, pada prinsipnya Insanul Fahmi menunggu fakta persidangan selanjutnya. Tetapi menurut pihak Insanul Fahmi, yang perlu digarisbawahi, meski nafkah untuk anaknya Insanul menyanggupinya, namun ia tidak bisa mendahului putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama. Karena itu pihak Insanul Fahmi membiarkan dulu proses hukum berjalan. Iya, kalau kita lihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau orang menyikapi bahwa itu adalah bentuk daripada hadiah pada istri yang sebenarnya sudah niat untuk bercerai, saya rasa situ sah-sah aja. Tapi kalau dalam posisi yang Insanul sekarang lakukan ini kan adalah bagaimana nanti proses sidang. Kita harus sesuaikan dengan gugatan, sesuai dengan faktanya nanti, bergulir dengan semua terjadi. Jadi masih panjang sih ceritanya. Kalau kita lihat kronologi ceritanya, jadi mengacu kepada mut'ah dan idah itu tadi. Mut'ah idah itu kan hadiah setelah dia cerai. Nah, apakah seorang Insanul itu nanti bagaimana, kita nggak bisa mendahulukan nanti, biarkan aja nanti fakta sidang yang lihat, karena kalau udah di fakta sidang kan ngelihat ada sebab dan akibat.
sebabnya seperti ini, akibat seperti ini. Nah, nanti majelis yang menentukan insanul layak nggak untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah sebesar segitu gitu kan. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan insanul. Tentu itu nanti berjalan. Kita nggak bisa dahuluin itu, atau mungkin sanggup atau tidak sanggup atau seperti apa. Yang jelas prosesnya ini adalah biarkan ini berjalan gitu. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum Insanul Fahmi juga mengungkap bahwa sebenarnya kliennya tidak keberatan dengan tuntutan Wardatina Mawa terkait nafkah id'ah dan mut'ah. Tetapi menurutnya, ada kompensasi dari kesediaan Insanul tersebut, yaitu terkait akses Insanul Fahmi kepada anaknya. Kedepan pihaknya akan melihat seperti apa sikap Wardatina dalam memberikan akses terhadap Insanul untuk bertemu anaknya. Asalkan pihak Wardatina Mawa berlaku adil terhadap dirinya dengan memberi akses kepada Insanul untuk bertemu dengan anaknya dan tidak dihalang-halangi, maka tentu saja Insanul hatinya lapang untuk merestui semua permintaan Wardatina Mawa. Ya kalau bicara kesanggupannya dia sih untuk menyanggupi sanggup, tapi kan masalahnya dari gugatan ini kan dia mau tahu dulu seperti apa. Bahkan juga anak juga kan masih buka tutup, dikasih ketemunya, buka ntar tutup lagi, nanti lama dia nggak bisa ketemu lagi, nanti buka lagi bisa. Jadi ini yang agak sedikit menjadi kendalanya Insanul dari kemarin ya, itu yang terjadi. Dia boleh ngelihat anak tapi masih dibatas-batasi. Jadi kan buat Insanul seperti bukan anak sendiri gitu kan. Itu yang menjadi berat dia. Jadi sebenarnya kalaupun sekarang ini antara Mawa dan Insanul bisa kerjasama yang baik, saya rasa sih dibicarakan secara table aja, di meja aja ngobrol itu ya selesai sebenarnya. Nggak perlu dibahas lagi masalah ini di persidangan sebetulnya itu kan. Tapi kan ini menjadi kayak semacam seolah-olah menjadi besar karena memang tidak ada komunikasi yang baik. Harusnya komunikasi aja berdua. Udah tiap misalnya sebulan 3 kali atau 4 kali ketemu di hari apa, bisanya hari apa, hari ini nggak bisa besok. Jadi kerjasama yang baik antara seorang ayah dan ibu terlihat bagus gitu pada anaknya. Jadi anak mentalnya kan kuat kan. Jadi nah seorang Insanul juga pasti akan mensupport. Ya namanya ayah ketemu sama anak terus, masa nggak mau support sebagai ayah? Kan udah 7 tahun juga udah kenal sama Insanul lama kan, Mawa tentu tahu lah emang dia sepelit itu kah gitu kan. Jadi kita nih nggak usah, sebenarnya nggak perlu juga memberikan statement yang terlalu jauh, sedangkan mereka berdua ini sebenarnya udah tahu antara satu dan lainnya. Jadi kita yakin lah berdua ini sebenarnya komunikasinya yang harus dibangun lagi lebih baik. Di sisi lain, Inara Rusli mengaku bahwa dirinya merasa tertekan sejak prahara asmaranya dengan Insanul Fahmi ramai di sosial media. Lantas, seperti apa pengakuan Inara Rusli yang diungkapkan melalui kuasa hukumnya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Hal mengejutkan diungkap oleh pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya terkait prahara asmara yang kini bergulir melibatkan dirinya, Insanul Fahmi, dan juga Wardatina Mawa. Diakui pihak Inara bahwa sejak meledaknya prahara asmara segitiga Inara Rusli versus Insanul Fahmi versus Wardatina Mawa di sosial media, Inara merasa tertekan secara psikologis atau mental. Namun, rasa tertekan yang dialami Inara tersebut tidak sampai membuatnya merasa stres atau depresi. Kondisi sakit yang diderita Inara Rusli hingga ia absen menjalani berita acara pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pun merupakan sakit biasa. Namun, kuasa hukumnya juga menyebut bahwa Inara saat ini tengah menjalani istirahat, bahkan kondisinya sudah normal lagi. Sakit normal ya, sakit normal, tetapi kalau memang yang namanya pikiran sudah pasti lah. Pikiran sudah pasti ada masa tertekan karena kasus-kasus yang ini yang belum nggak kelar sampai saat ini udah pasti juga ke situ. Tapi sakitnya itu bukan semata karena depresi atau stres, tapi memang sakitnya normal. Kalau kita lihat dari diagnosanya ya, itu sebetulnya sakit apa ya, biasalah seperti itu. Nggak bukan berat-berat juga sih. Ini dia lagi istirahat di rumahnya, jadi dia nggak ada aktivitas apapun, hanya untuk pemulihan
Karena kan nanti kan setelah dia udah pulih kan masuk jadwal BAP. Dia hanya sakit, hanya kelelahan sebetulnya, lelah fisik dan lelah pikiran. Tapi kalau curhat sih sesama wanita ya, dia curhat sama saya, curhat apa adanya dan Tak hanya itu, kuasa hukum juga menjelaskan alasan kliennya baru-baru ini tidak menghadiri panggilan pihak penyidik kepolisian Polda Metro Jaya terkait laporan polisi Wardatina Mawa terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Menurutnya, Inarasati tidak hadir karena saat itu tengah menderita sakit ringan. Kondisi tersebut membuat pihak kuasa hukum meminta kepada penyidik agar dilakukan penangguhan dan pemanggilan akan ditunda sekitar 1 minggu ke depan. Kebetulan memang tidak bisa hadir saat waktunya di BAP karena memang kondisi kesehatannya. Makanya kami bersurat untuk meminta waktu penangguhan untuk pemeriksaan. Dari surat sakitnya sih paling seminggu lah ya. Tapi setelah itu kalau memang nanti sudah ada turun jadwal atau kita tentukan jadwalnya, nanti tinggal kita beritahu aja. untuk di dalam pemeriksaan bicara apa adanya, silakan. Ada yang ditutup-tutupin dan ada yang pokoknya bicara apa adanya aja, saya bilang gitu. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.